Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikran Dibone dengan NIM 13142199. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Langsung saja yang pertama, polarisasi dunia. Polarisasi dunia merujuk pada pembagian atau perpecahan yang signifikan antara negara atau kelompok dalam hal kepentingan ideologi, nilai-nilai atau kekuasaan. Polarisasi sering terjadi dalam konteks hubungan internasional, politik global, dan isu-isu global yang kompleks. Yang pertama, polarisasi di bidang politik. Polarisasi di bidang politik mengacu pada perencanaan yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat atau sistem politik dalam hal pandangan, kepentingan, atau keyakinan politik. Hal ini sering terlihat dalam benturan ideologi, perbedaan kebijakan, atau dukungan politik yang tajam antara kelompok-kelompok yang berlawanan. Polarisasi di bidang ekonomi. Yang kedua, polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi di bidang ekonomi mengacu pada perpecahan yang signifikan antara negara-negara atau kelompok-kelompok ekonomi dalam hal pertumbuhan distribusi, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Selanjutnya, komitmen nasional. Yang pertama, elit politik dan peranannya. Elit politik sering disebut sebagai Lagitzer. Mereka ini terdiri dari tokoh-tokoh partai politik dan sebagian mereka duduk di lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat. Selaku pemegang kedaulatan rakyat, mereka ini dipilih oleh rakyat, maka dari itu berbicara dan bekerja atas nama rakyat. Yang kedua, elit administratif dan peranannya. Elit administrasi dalam hal ini, pemerintah berkaitan dengan birokrasi. Maka dari itu, kelompok elit administratif harus mampu berperan sebagai policy makers. Ujung tombaknya, pemerintah dan sebagai pelaksana keputusan politik yang dilakukan oleh elit politik agar mampu menampilkan kinerja yang memuaskan. Yang ketiga, elit cendekiawan. Para cendekiawan atau para akademis di dalam proses pembangunan nasional, mereka ini memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh para elit, cendekiawan mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan. Dan yang keempat, elit bisnis. Elit bisnis memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah pembangunan. Elit bisnis atau sering disebut pengusaha atau wirausaha atau pemilik modal. Partisipasi elit bisnis ini di dalam pembangunan nasional diharapkan dapat mampu memberikan dukungan strategi, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, elit bisnis memiliki peran yang tak kalah penting, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga mengurangi angka pengangguran sebuah negara. Selanjutnya, elit militer. Para elit militer sangat sentral di perlakukan sebuah negara yang sedang melakukan pembangunan. Dalam hal ini, kaitannya dengan para elit militer adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga kestabilan di berbagai bidang, ketidakstabilan politik, ancaman terorisme, kejahatan terorganisir lainnya, dan berbagai bidang keamanan lainnya. Yang keenam, para informed observer dan peranannya. Peran media massa atau pers sangat penting di dalam proses pembangunan nasional, di mana media massa sebagai public opinion serta penyulir aspirasi. Kebebasan pers di dalam menyalurkan aspirasi atau mengenali informasi di dalam proses pembangunan nasional. Baik, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.